Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Alamri, NIM 131421023. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas K9 Administrasi Pembangunan. Nah, langsung saja sebagai pokok pembahasan, yang pertama adalah beberapa aspek utama sosial budaya, yang kedua golongan-golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya, dan yang ketiga adalah pendidikan pembangunan sosial budaya. Aspek utama budaya sosial. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai norma kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap. Dan yang ketiga, persepsi tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi pengaruh orang lain yang tidak diinginkan. Kemudian golongan-golongan masyarakat terdiri dari 3. Yang pertama, golongan tradisionalis. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai norma-norma dan praktik yang telah ada sejak lama. Kemudian golongan modernis. Golongan modernis ini dalam membangun di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Yang ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit dari masyarakat tersebut. Kemudian, wahana utama pembangunan sosial budaya. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Dan yang ketiga, pemberantasan buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah, dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Nah, sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil, untuk menentukan identitas nasional negara Indonesia sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Mengingat bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari atas berbagai macam unsur ras, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Dengan demikian, untuk mengetahui identitas nasional dan kepribadian bangsa Indonesia tidak cukup hanya dipahami secara statis, melainkan harus juga dipahami dalam konteks dinamis. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.